Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aprilda Mardatilla dengan NIM 12010125944 dari kelas SLTP SLTA 4A dari jurusan Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Bimbingan Konseling yang diampu oleh dosen Ibu Suci Habibah MPD Kons dengan judul materi Landasan dan Asas-Asas Bimbingan Konseling. Setelah ini, teman-teman semua wajib menyaksikan ya. Baiklah, pada pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari bimbingan konseling. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari bimbingan konseling, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan bimbingan, apa sih yang dimaksud dari konseling. Nah, yang dimaksud dengan bimbingan ialah pemberian bantuan kepada individu ataupun kelompok yang membutuhkan bantuan untuk membantu mengatasi suatu permasalahan ataupun menggali potensi yang dimiliki oleh si konseli. Nah, pemberian bantuan ini dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan konseling ialah bantuan yang diberikan kepada konseli atau klien dari si konselor secara langsung dilakukan secara tatap muka dalam memecahkan suatu permasalahan kehidupannya yang dilakukan oleh si tenaga profesional. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan bimbingan konseling ialah serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli pada konseli atau klien dengan melakukannya secara tatap muka, secara langsung, baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Untuk apa dilakukannya? Untuk mengatasi suatu permasalahan yang dialami dan melakukannya secara terus-menerus dan sistematis. Baiklah, pembahasan yang kedua mengenai pengertian landasan dan asas-asas bimbingan konseling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan landasan bimbingan konseling? Landasan bimbingan konseling ialah faktor-faktor yang harus diperhatikan serta dipertimbangkan oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan konseling. Sedangkan asas-asas bimbingan konseling ialah ketentuan-ketentuan ataupun ketetapan-ketetapan yang harus diterapkan, yang harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling. Selanjutnya mengenai macam-macam landasan bimbingan konseling. Nah, di sini terdapat 5 macam landasan dari bimbingan konseling. Yang pertama, landasan filosofis. Apa sih yang dimaksud dengan landasan filosofis di sini? Landasan filosofis ialah landasan yang memberikan arahan serta pemahaman khusus bagi konselor dalam mengerjakan semua kegiatan bimbingan dan konseling yang dipertanggungjawabkan secara logis dan etis. Yang kedua, landasan religius. Yang dimaksud dengan landasan religius ialah landasan yang menetapkan klien sebagai makhluk Sang Pencipta, makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemuliaan, kemanusiaan dan menjadi fokus netral upaya bimbingan dan konseling. Landasan yang ketiga ialah landasan psikologis. Landasan psikologis ialah landasan yang memberikan pemahaman terkait tingkah laku si individu yang menjadi sasaran layanan klien. Yang keempat, landasan sosial dan budaya. Yang dimaksud dengan landasan sosial dan budaya di sini ialah landasan yang memberikan pemahaman serta pengertian kepada konselor mengenai dimensi kesosialan, dimensi kebudayaan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Dan yang terakhir, landasan pedagogis. Yang dimaksud dengan landasan pedagogis di sini ialah landasan yang mendukung keberhasilan tujuan pendidikan dengan berprioritas pada long life education dan education for all.
Macam-macam dari asas-asas bimbingan dan konseling. Nah, di sini terdapat dua bagian macam-macam dari asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan siswa, dan yang kedua, asas-asas yang berhubungan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan konseling. Baiklah, adapun macam-macam dari asas-asas bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama, setiap siswa mempunyai kebutuhan. Yang kedua, setiap siswa mempunyai karakter. Yang ketiga, setiap siswa menjadi dirinya sendiri. Yang keempat, setiap siswa mempunyai dorongan untuk berkembang, untuk matang. Dan yang kelima, setiap siswa mempunyai dorongan untuk menyelesaikan masalahnya. Bagian asas yang kedua ialah asas yang berhubungan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan konseling. Nah, di sini terdapat 12 macam asas yang berhubungan dengan praktik atau pekerjaan bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Apa sih yang dimaksud dengan asas kerahasiaan di sini? Asas kerahasiaan disebut juga dengan confidential. Yang dimaksud dengan asas kerahasiaan di sini ialah asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan si konseli tersebut yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Contoh dari asas kerahasiaan ialah si konseli ini kan memiliki masalah bahwa si konseli ini pernah diperkosa gitu kan. Rahasia si konseli diperkosa ini harus dijaga oleh si konselor dan tidak boleh dibocorkan rahasia tersebut. Baiklah, asas yang kedua ialah asas kesukarelaan. Yang dimaksud dengan asas kesukarelaan di sini ialah asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan si peserta didik atau si klien mengikuti serta menjalani layanan yang diperuntukkan baginya. Nah, si konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan si klien tersebut. Contoh dari asas kesukarelaan di sini ialah si konseli sakit hati karena dikirim oleh waka kesiswaan ke bagian BK. Dalam hal ini si konseli masih dalam keadaan terpaksa. Nah, sebaiknya sebelum proses konseling tersebut si konseli harus sukarela dulu, mau dikonseling tidak boleh terpaksa. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan di sini ialah asas yang dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling harus mempunyai sikap saling keterbukaan, baik dari klien maupun dari konselor maupun dari pihak-pihak yang bersangkutan, agar masalah yang sedang dihadapi cepat terselesaikan. Contohnya, konseli punya masalah teraniaya. Nah, harus jujur mengatakan kepada si konselor bahwa si konseli tersebut teraniaya. Tidak boleh menutupi kejadian sebenarnya yang telah terjadi. Yang keempat ialah asas kekinian. Yang dimaksud dengan asas kekinian ialah sesuatu yang sedang dirasakan serta diperbuat konseli pada saat sekarang, dan masa lalu atau masalah yang akan dihadapinya di masa yang akan datang itu hanya dijadikan sebagai latar belakang timbulnya masalah. Contoh dari asas kekinian ialah konseli saat ini mengalami masalah kesulitan dalam belajar. Ya, masalah konseling sekaranglah yang dibahas, yaitu masalah kesulitan dalam belajar pada saat itu, bukan menyelesaikan masalah konseli yang telah lampau. Asas selanjutnya ialah asas kemandirian. Yang dimaksud dengan asas kemandirian ialah asas yang dilakukan oleh konseli memiliki pribadi yang mandiri dalam memecahkan permasalahan, tidak bergantung kepada orang lain, dan mandiri dalam mengambil keputusan. Contohnya, si konseli yang memiliki masalah broken home, setelah proses konseli dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, mengambil keputusannya sendiri apa yang harus dilakukan, dan dapat mengenal lingkungan. Selanjutnya, asas kegiatan. Yang dimaksud dengan asas kegiatan ialah asas yang menghendaki konseli menjadi sasaran layanan yang dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan atau kegiatan bimbingan, dan konselor perlu mendorong, perlu memotivasi si peserta didik untuk dapat aktif dalam setiap layanan yang diberikan kepadanya. Contohnya, konseli aktif menjawab pertanyaan dari si konselor.
dan melaksanakan konseling dengan aktif, tidak pasif, dan konseli juga melaksanakan hasil konseling. Selanjutnya, asas kedinamisan. Yang dimaksud dengan asas kedinamisan di sini ialah asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan selalu bergerak maju tanpa monoton. Contohnya, konseli yang mengalami masalah sering tidur saat pelajaran. Setelah proses konseling dilakukan, konseli dapat berubah ke arah yang lebih baik lagi, tidak tidur lagi di kelas. Selanjutnya, asas keterpaduan. Yang dimaksud dengan asas keterpaduan di sini ialah asas yang menghendaki berbagai layanan dari kegiatan bimbingan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadukan. Contohnya, memadukan lingkungan keluarga, pergaulan konseling dengan masalah konseling. Selanjutnya, asas kenormatifan. Yang dimaksud dengan asas kenormatifan ialah asas yang menghendaki segenap layanan dan bimbingan konseling didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, serta kebiasaan. Contohnya, jika di lingkungan konseling tidak boleh berboncengan dengan lawan jenis, maka pelayanan bimbingan konseling juga tidak boleh. Selanjutnya, asas keahlian. Asas keahlian di sini ialah asas yang menghendaki layanan dan kegiatan bimbingan konseling yang diselenggarakan atas kaidah-kaidah profesional yang mengacu pada kualifikasi konselor dan pengalaman. Selanjutnya, asas alih tangan. Yang dimaksud dengan asas alih tangan ialah jika konselor sudah berusaha membantu klien memecahkan masalah yang dihadapi, ternyata tidak berhasil oleh si konselor tersebut. Nah, si konselor harus mengalihkan masalah tersebut kepada orang yang lebih ahli atau pihak yang lebih berwajib. Asas ini bertujuan untuk mengingatkan konselor bahwa masalah yang ditangani harus sesuai dengan kewenangan petugas yang bersangkutan. Contohnya, seseorang yang mengalami masalah kriminal, diserahkan kepada kepolisian, pihak berwajib, tidak dibina lagi oleh si konselor. Selanjutnya, asas Tutwuri Handayani. Yang dimaksud dengan asas Tutwuri Handayani ialah asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana, mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan serta dorongan dan kesempatan kepada si klien tersebut. Contohnya, konselor di mata pihak sekolah adalah contoh teladan baik yang bisa ditiru oleh peserta didik. Maybe until here, and thanks for your attention. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.